Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan slide yang belum selesai dalam pertemuan minggu pertama ya. Terakhir kita membahas tentang eh, sumber daya yang penting dalam sistem telekomunikasi ya. Eh, dalam minggu terakhir bahwa SNR adalah SNR. Kemudian SNR itu bisa diukur dengan multimeter, kemudian dengan osiloskop, dan menggunakan spektrum analyzer. Nah, multimeter sudah, osiloskop sudah, spektrum analyzer. Nah, ini yang ada di gambar itu namanya spektrum analyzer. Dari katanya, spektrum analyzer berarti berguna untuk menganalisa, untuk melihat spektrum dari sinyal. Spektrum artinya yang sumbu Y-nya adalah magnitude besarnya, magnitude, yang sumbu X-nya adalah frekuensi ya, frekuensi. Jadi kalau alat ini kita lihat bahwa di sini adalah sumbu Y-nya, sumbu X-nya ini adalah frekuensi, sumbu Y-nya adalah magnitude. Magnitude ini dalam sepertinya dalam dB ya, dB ya, dalam dB. dB. dB itu apa? dB adalah desibel. Desibel itu apa? Desibel itu adalah perbandingan sebenarnya ya. Perbandingan daya ya, SNR, perbandingan daya sinyal dibanding dengan daya noise-nya. Ini dalam watt ya, dalam dalam watt atau dalam sama-sama dengan miliwatt ya. Miliwatt juga bisa. Ini miliwatt. Ya, yang penting perbandingan daya ini. Nah, di sini selain dibandingkan dikalikan dengan 10 log. Iya, 10 log. Jadi di logaritmik dikali 10 ini. Ini hasilnya dB. Atau ini juga hasilnya dB sama, tapi perhatikan ininya jadi 2. Kok 2 ya? Karena isinya bukan daya, di sini adalah tegangan. Tegangan. Daya adalah V kuadrat per R. Nah, ini angka 2 itu yang menjadikan 2 kalinya di sini. Kalau ini tegangan. Ya. Nah, kita lihat di gambar spektrum analyzer. Dari sini gambarnya ini adalah spektrum ya, sinyal, dan ini adalah terus di sini ada yang besar. Artinya apa? Berarti di titik ini ada sinyal dengan energi dengan SNR 10 dB, minus 10 dB. Minus 10 dB SNR. Dibanding dengan yang lain berarti ini di sini sinyalnya enggak besar, cuma mungkin sekitar 50 minus 55 dB. Iya, iya. Jadi kita lihat ini adalah di frekuensi, saya enggak tahu ini 1 sampai 5. Berarti mungkin sekitar 2,5 ya, sekitar 2,5 mungkin ya, 25 giga ya. Ini mega, ini berapa sih? Kemungkinan ya sekitar 2,5 kali inilah. Nolnya ada 610 pangkat 6 megahertz. Nah, di sini. Iya. Di sini berarti di 2,5 ada sinyal dengan SNR-nya adalah minus 10 dB. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini exercise. Silahkan kalian bisa coba-coba sendiri. Exercise. Nah, kemudian kita lanjutkan ke communication network atau jaringan komunikasi. Jaringan. Kalau jaringan, berbicara tentang jaringan ya berarti seperti jaring-jaring begitu. Kita lihat
Ini kita lihat, ini adalah jaringan. Jaringan biasanya terdiri dari poin-poin yang tersambung oleh sebuah jaring-jaring. Sebuah apa namanya? Ya sambungan. Makanya disebut dengan jaringan. Bahasa Inggrisnya network. Networks. Oke. Contoh representasi dari sebuah jaringan. Jadi jaringan itu menghubungkan banyak saluran, menghubungkan banyak sambungan. Nah, ini bentuk fisiknya dari sebuah jaringan. Salah satunya adalah sebuah router ya, router seperti ini. Router kita lihat menghubungkan jaring-jaring, saluran-saluran dari sini ke sini, dari sini ke sini dan seterusnya. Nah, ini kalau yang kabel. Kalau yang wireless ya misalkan dari laptop sini ya, laptop sini gitu ya. Ini ada handphone ya. Sini gitu-gitu. Ya, ini adalah jaringan. Oke, kita lanjutkan. Kemudian host atau apa ya namanya? Ya node itu sendiri ya, host artinya di mana dia tempat berasal begitu ya. Informasi berasal bisa host gitu ya. Terjadi pemrosesan di sini hostnya ini adalah komputernya ini. Ya, host. Kemudian terkait dengan switching, mekanisme switching. Nah, kenapa switching diperlukan? Ini menjadi penting juga bahwa sebuah komunikasi ya, misalkan dari node ini menuju ke node ini. Gimana dia biar bisa berkomunikasi? Ya, dengan menyambungkan kan, nyambung begitu ya. Atau switch. Kenapa bukan connect? Kenapa bukan connection? Switch karena dia mengambil filosofi yang lama. Kalau sebuah apa namanya switching center telepon rumah begitu ya, telepon rumah itu sebenarnya dia men-switch memindahkan gitu ya. Misalkan ini colokannya si rumah A, colokannya rumah A, B, C, D, E, F. Colokannya. Men-switch itu sebenarnya ya dia memindahkan misalkan A A A ingin berkomunikasi dengan E, dia di switch ke sini. Switch. Kemudian ada B dengan E, dia pindah ke sini, di switch gitu, dialihkan gitu. Nah, intinya sih switching itu menyambungkan ya. Bahasa Indonesianya itu menyambungkan, menghubungkan. Nah, menyambungkan ini ada dua jenis, sirkuit dan paket. Ini dibedakan berdasarkan apa? Berdasarkan informasi yang dibawanya. Jadi berdasarkan jenis informasi, informasi dalam tanda kutip dasar informasinya dia suara atau non suara ya, non suara. Lebih tepatnya sih ini berdasarkan analog versus digital ya. Digital. Sebagai contoh ini sirkuit switch artinya dia menghubungkan rangkaiannya. Ini sirkuit ya, sirkuit. Karena kenapa bentuknya sirkuit ya? Karena kalau telepon rumah atau telepon analog ya, itu
atau telepon rumah itu mekanismenya kan sebenarnya dia seperti arus ya, arus mengalirkan arus. Jadi misalkan dari rumahnya Joko ke Joni. Nah, ini sebenarnya mengalirkan arus dari sini ke sini, dari sini di ya ini misalkan switching centernya ya. Ini berarti di switch di sini. Di sini di switch ke sini. Oh, terus rumahnya ke Joko. Makanya disebut dengan circuit switch. Nah, kemudian sebaliknya kalau yang digital bukan suara lah ya, bukan analog gitu ya. Paket berupa paket. Contoh informasi yang berupa paket ya internet lah, internet atau data ya, data internet ya, data internet. Nah, ini berupa paket-paket. Jadi ini ibaratnya kota-kota kecil ini ya, ini adalah paket-paket ya, paket-paket ya, paket data. Di sini dalam paket data isinya ya informasi yang udah dipecah, informasi dan alamat atau disebut dengan data dan headernya. Headernya ini berisi antara lain alamat, isinya apa dan sebagainya ya. Nah, data paket-paket ini kemudian dikirimkan oleh ya digital device, alat digital bisa komputer, HP dan lain sebagainya. Nah, ini berupa paket-paket menuju router ya. Nah, di sini switching centernya atau pusat switchingnya itu diganti dengan router di mana router ini akan mencarikan jalan menuju ke destinasi begitu. Nah, menuju ke destinasi. Yang menarik dalam paket switch atau dalam data paket itu data ini tidak harus dikirim melalui satu jalur. Jadi misalkan yang merah ini dari sender ke receiver ini harus lewat sini terus, tidak harus, bebas. Jadi yang hijau lewat sini, yang merah lewat sini gitu ya, boleh. Makanya kalau kita ngirim email ada yang lama, ada yang cepat gitu. Ada yang lama emailnya ke servernya di Amerika baru ke Indonesia lagi gitu. Bisa seperti itu, bebas. Kenapa memungkinkan seperti itu? Karena paket-paket di mana saya paket sudah ada alamatnya. Jadi tinggal ini tidak akan, kalau routernya benar begitu, ini setiap paket akan menuju ke alamat yang benar. Menuju ke alamat yang benar. Nah, adapun tibanya, datangnya bisa tidak harus bersamaan, tidak harus berurutan. Karena di sini nanti ada mekanisme queuing atau diurutkan order. Ada riwayat diurutkan kembali di sini baru ditampilkan seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan paket switch atau disebut dengan router gitu. Fisiknya itu router. Oke. Lanjut. Nah, yang penting juga dalam sebuah sistem telekomunikasi adalah pembagian metode komunikasinya itu menjadi 7 layer atau OSI layer ya, OSI layer atau 7 layer begitu. Nah, ini dari mau bahas dari mana? Dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas, dari physical layer paling bawah, data link layer, data link control, network, transport, session, presentation, applications sampai dengan end user. Jadi informasi itu kalau dikirimkan, kalau kita mengirim email ya, misalkan si X Joko begitu ya, Joko di sini. Joko mengirim email berarti email itu akan melalui aplikasi. Aplikasi kemudian masuk ke eh, presentations ya. Masuk ke presentation kemudian ke session. Masuk ke transport, ke network, data link, control, kemudian ke physical layer.
physical layer. Nah, physical layer ini kemudian ini dikirimkan di physical layer, misalkan ini lewat mediumnya kabel ya, kabel di sini karena kabelnya kan terbatas ya panjangnya, maka diperlukan apa ya namanya layer, apa ya, relay gitu ya, relay. Nah di sini dikuatkan. Nah dikuatkan itu ini masuk ke physical layer, data link layer, kemudian di sini masuk ke misalkan dikuatkan dan lain sebagainya. Ini masuk jaringan baru atau jaringan intermediate begitu ya. Kemudian di sini misalkan sudah mau sampai ke apa namanya, sampai ke tujuan, ini dikonvert lagi, dikirimkan lewat physical layer, kemudian dikirimkan dengan jarak yang paling dekat, misal dengan komputer kita. Nah, ini juga diambil dari physical layer, data link control, network, dan seterusnya sampai dengan misalnya email diterima oleh si Joni. Nah, yang menarik di sini adalah misal physical layer ini adalah sinyal-sinyal fisik ya, sinyal-sinyal fisik. Kalau kabel berarti dia sinyal-sinyal elektronik. Kalau dia bentuknya udara berarti dia elektromagnetik dan lain sebagainya. Dan ini maaf. Dan ini di network ini bisa berubah-ubah dalam artian media transmisinya bisa berubah-ubah tergantung dari media transmisi yang digunakan. Nah, ketika dikirimkan, ini bentuk datanya berupa data network ya. Ini data ini yang istilahnya dipaket-paketkan gitu ya, dipaket-paketkan untuk dilewatkan melalui jaringan. Oke, fungsinya untuk tiap-tiap layer ini di samping kanan. Misalkan application layer, provision of access to OC environment for end user. Berarti dia sebagai antarmuka ya, atau aplikasi yang menerjemahkan antara si manusia dengan mesinnya. Kemudian presentation layer, ini transformation of input data to provide service selected by the application layer. Sebagai contoh, ini misalkan data transformation is encryption to provide security. Jadi proses enkripsi ini ada di layer presentations. Kemudian layer 5 atau session ini provision to control structure for communication between two cooperating user. Inti mengontrol strukturnya. Jadi misalkan kita sedang melakukan percakapan, jadi sessionnya itu dijaga. Misal saat void begitu, ini sessionnya itu di keep, di block pada rentang waktu tertentu. Kemudian transport ini mengontrol dari pertukaran pesan ya dari transport. Kemudian layer ketiga ini layer yang digunakan untuk pengiriman melalui network. Jadi layer ketiga atau data pada layer ketiga ini digunakan untuk komunikasi ya, komunikasi di router-router begitu ya. Kemudian di data link control ini untuk
melakukan pengendalian terhadap error. Misalkan di sini ada data yang corrupted. Nah, data link control ini memerintahkan untuk mengirim ulang. Nah, ini di di layer kedua. Nah, di layer pertama, layer satu atau physical layer ini berupa bit-bit mentah begitu ya. Bit-bit mentah melalui physical channel yang dikirimkan baik secara yaitu secara kabel ataupun secara wireless. Oke, baik. Nah, yang menarik juga pada era saat ini adalah internet. Internet merupakan jaringan ya, jaringan yang saling bertukar message berupa paket message dengan protokol tertentu gitu ya, dengan protokol tertentu. Nah, ini prinsipnya adalah sebuah informasi ini di broadcast ya menuju melalui router, nanti dari router ini diinspeksi informasi yang mana yang akan diteruskan melalui subnet. Jadi dalam sebuah internet itu sebenarnya jaringan yang dibedakan berdasarkan IP address atau berdasarkan metode pengalamatan internet protokol. Kemudian kanal komunikasi. Nah, kanal komunikasi ini juga penting. Kanal komunikasi bahasa lainnya sebagai medium. Medium komunikasi. Medium komunikasi ada kalau berdasarkan kabel dan non kabel itu wireless dan wire kabel. Kemudian kalau yang wire kabel atau menggunakan kabel ini ada yang berbasis apa tembaga. Nah, tembaganya pun ada macam-macam. Ada tembaga yang hanya dua pasang, maksud saya satu pasang, ada dua kabel, ada yang 4 pasang. Ya, kalau yang 4 pasang seperti kabelan atau yang disebut dengan UTP kabel, atau yang kabel telepon, ya, kabel telepon seperti STP kabel. Kemudian yang masih memakai tembaga, ini ada dua, tapi bentuknya dibuat mengelilingi ya, jadi dibuat tabung begitu ya, yang dalam dibungkus sama yang luar. Nah, ini contohnya kok kabel antena, disebutnya sebagai koaksial kabel. Kemudian jenis yang lain tapi ini berbeda, bukan menggunakan kabel tetapi menggunakan fiber optik dengan metode seperti ini, di mana strukturnya ini bisa menjadi beberapa lapisan dengan intensitas yang berbeda, mengirimkan informasi yang berbeda pula, karakteristik sinyalnya beda. Nah, ini yang paling tengah ada yang core, cladding, kemudian ada plastik buffer, kemudian ini ada outernya. Nah, yang ini bisa dibikin gradasi juga untuk mengirimkan informasi yang berbeda. Ada yang single mode dalam artian fibernya hanya ditujukan untuk satu jenis sinyal saja, satu jenis panjang gelombang. Seperti itu. Kemudian yang wireless itu ada semuanya menggunakan elektromagnetik, elektromagnetik. Kemudian elektromagnetik itu dibedakan menjadi cahaya tampak dan cahaya tidak tampak. Ada yang visual light communication, artinya menggunakan warna merah, biru begitu ya. Kemudian ada yang elektromagnetik atau microwave. Kita lihat
Untuk yang berbasis, nah terkait dengan wireless juga bisa dibedakan menjadi dua jenis terkait dengan apa lokasinya ya, lokasi propagasinya, bagaimana dia berpropagasi. Kalau yang di atas permukaan bumi dia disebut dengan terestrial. Terestrial, kalau yang di luar permukaan bumi, di luar angkasa disebut dengan satelit. Satelit. Bahkan ada satu lagi sebenarnya yakni berbasis akustik ya, berbasis akustik. Itu untuk komunikasi di bawah laut ya. Apakah pakai pakai microwave? Bisa, bisa. Gelombang radio bisa yang berfrekuensi rendah ya. Kita lihat ini contoh sistem komunikasi wireless. Jadi saya ulangi, wireless itu bisa untuk terestrial di permukaan bumi, kemudian di satelit, dan di bawah laut. Yes. Kemudian modulasi. Nah, modulasi itu apa? Modulasi adalah proses menumpangkan message, pesan ke dalam sinyal karir. Sinyal karir. Tujuannya apa modulasi? Biar biar bisa dibawa ke tempat yang lebih jauh. Biar bisa diolah, biar bisa dimanipulasi, dimultiplexing, digabung, dan lain sebagainya. Contoh begini, sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, suara kita kalau ngomong begitu paling jauh ya 20 meter, 50 meter lah ya. Dengan kondisi yang baik, sedikit noise, kita mungkin masih bisa mendengar lawan bicara kita. Tapi kalau yang sampai 1 kilometer, saya yakin kalau ngomong langsung itu nggak mungkin terdengar. Nah, oleh karena itu dibantu dengan alat telekomunikasi atau sistem telekomunikasi, yakni misalkan dengan pengeras suara kita pakai mic, kemudian ada penguat, kemudian dari penguat ini penguat, kemudian apa namanya dikuatkan suaranya, kemudian dikirimkan lewat kabel, kemudian di sisi sana di ditampilkan kembali ya. Apakah itu termasuk modulasi? Secara filosofi eh, itu hanya penguatan ya. Sayang sekali itu bukan jenis dari modulasi, tapi mungkin bisa mendukung dari tujuannya modulasi, tapi itu bukan bagian modulasi karena suara kita masih frekuensinya sama. Eh, Frekuensi yang ada di dalam kabel itu masih sama, cuma dikuatkan saja. Ya. Nah, terus bentuk modulasi itu apa? Bentuk modulasi itu contohnya kita mendengarkan siaran radio, itu paling gampang. Bentuk modulasi di mana suara penyiarnya itu ditumpangkan ke dalam sinyal-sinyal elektromagnetik begitu. Itu dimodulasikan dengan sinyal-sinyal elektromagnetik. Nah, sinyal-sinyal elektromagnetik itu frekuensinya lebih tinggi. Nah, lebih tinggi atau frekuensinya lain lah ya. Frekuensi suara manusia itu lebih rendah daripada frekuensi gelombang radio, radio FM maupun radio AM. Nah, ditumpangkan tujuannya apa? Tadi kita lihat dari itu bisa lebih jauh. Kita bisa mendengarkan siaran radio hingga 1 bahkan lebih dari ada yang 10 km bahkan kalau yang AM ya. Jadi bisa lebih jauh. Kemudian lebih secure. Ya lebih secure boleh. Kan nyatanya kalau siaran radio kita hanya bisa mendengarkannya dengan alat. Kita tidak bisa mendengarkan langsung dengan telinga kita ya. Secara sederhana kalau kita tidak punya radionya ya kita tidak bisa mendengarkan kan. Intinya seperti itu. Nah, modulasi itu banyak macamnya ya. Kalau kita spesifik pada apa namanya?
penumpangan informasi itu menumpangkan informasi dari frekuensi informasinya frekuensi rendah ke frekuensi tinggi, ya, frekuensi yang lebih tinggi. Apakah bisa menumpangkan frekuensi yang lebih rendah? Teorinya bisa, tapi secara aplikasi sementara ini sangat jarang. Sementara ini saya tidak bisa menyebutkan ya contohnya karena sangat jarang, perlu cari referensi lagi. Oke, nah modulasi menumpangkan informasi kaitannya dengan dua sinyal ini, ada sinyal yang frekuensi rendah dengan frekuensi tinggi. Ini bisa ditumpangkan terhadap variasi apa? Variasi amplitudenya dengan memvariasikan amplitudenya atau dengan memvariasikan frekuensinya. Dan yang ketiga adalah dengan memvariasikan fasenya. Ya, di dalam slide ini dicontohkan hanya dua, jadi memvariasikan terhadap amplitude dan memvariasikan terhadap frekuensi. Kita lihat contoh begini, ini adalah sinyal message. Sinyal message frekuensinya lebih rendah kan daripada sinyal carrier-nya, dilihat di sini. Nah, ini frekuensinya misalkan F1, ini F2. Berdasarkan magnitudenya artinya kalau yang magnitudenya positif misalkan, dia akan memberikan efek frekuensi hasil modulasinya menjadi lebih besar. Ketika frekuensinya magnitude message-nya rendah, dia magnitude frekuensi hasil termodulasinya juga rendah. Di sini turun, di sini naik. Ini berdasarkan amplitude modulasi. Kenapa disebut sebagai amplitude? Karena divariasikan terhadap amplitudenya. Nah, berbeda dengan frekuensi berarti divariasikan terhadap frekuensinya. Sebagai contoh, kalau pas ininya tinggi, frekuensinya tinggi. Frekuensinya naik kan ya, semakin rapat. Sementara kalau yang ketika ininya rendah, ini frekuensinya menjadi jarang-jarang. Ini contoh frekuensi modulasi. Kemudian hal yang penting juga adalah konversi dari analog ke digital atau sebaliknya. Tapi dalam hal ini, dalam slide ini kita membahas analog to digital. Analog to digital. Analog biasanya dicirikan sinyalnya itu kontinu. Kontinu ya, suara kita itu kontinu ya, kontinu rata-rata. Kalau udah ngomong ya nggak mau berhenti. Oke, digital itu dicirikan biasanya diskrit biasanya. Diskrit. Oleh karena itu kalau analog itu kita lihat continue. Kalau misal kita melakukan rekaman voice recorder lah menggunakan HP kita itu kan sinyalnya continue ya, continue terus menerus. Kemudian kita ingin mendigitalisasi. Digitalisasi ini berarti menjadi sebuah biner lah ya, biner 01 gitu ya gampangannya. Kalau biner pasti digital sih. Nah, biner 01 ya, 01. Nah, ini gimana prosesnya? Pertama, dari analog itu kita sampling ya, kita pecah, kita cuplik ya bahasanya. Disampling dengan waktu sampling tertentu, misalkan S. S ini waktu sampling jeda pengambilan sampel. Ya, kita ambil di sini, kita ambil di sini, kita ambil di sini. Hasil samplingnya adalah mendapatkan nilai ini, titik-titik ini. Titik-titik ya, titik-titik hasil sampling. Nilainya bisa diketahui kan? Bisa. Misalkan ini adalah volt, berarti ini positif 1 volt, ini negatif 1 volt. Maka untuk di titik ini misalkan di sini adalah berapa? 0,1.
0,1 volt. Oke. Maka di sini kita bisa peroleh misalkan 0,2 volt. Oke. 0,2 volt kita bisa peroleh di sini 0,3 volt dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Nah, setelah itu kita ingin menerjemahkan ini tiap titik-titik ini menjadi sebuah mewakili level tertentu begitu ya, atau diwakili oleh level tertentu. Oke, setelah kita memperoleh ini ya, kita keep dulu 0,1, 0,2, 0,3. Kemudian langkah berikutnya kita akan melakukan kuantisasi. Kuantisasi itu proses pemetaan hasil sampling ini menjadi nilai berapa. Sebagai contoh, kuantisasi di sini dari -1 sampai dengan 10 pada proses kuantisasi diperlukan pembagian, leveling ya. Leveling ini ada level 0, 1, 2 sampai dengan 15. Di mana level 0 itu mewakili misalkan dari -1 sampai dengan -0,9 misalkan. Nilainya 0. Nilainya 0. Kemudian dari 0,9 sampai dengan 0,8 ini diwakili angka 1. Oke. 0,8 sampai dengan 0,7 diwakili dengan angka 2 ini. Ini proses kuantisasi. Oke. Setelah kita mendapatkan label ini, maka hasil-hasil nilai samplingnya ini kita bisa terjemahkan menjadi sebagai contoh ini 0,1 itu ekivalen dengan 9. 0,2 ekivalen dengan 10. 0,3 ekivalen dengan 11 dan seterusnya mengikuti hasil tergantung hasil sinyal yang disampling ini. Oke. Nah, sudah ini hasil kuantisasi kemudian coding. Melakukan coding. Coding adalah menerjemahkan ini menjadi kode-kode biner. Kode biner. Contoh, ini contoh. Tidak harus seperti ini, tapi contoh. Ya udah, kode biner 9 berapa? Kalau kode biner 0 misalkan ya 0. Kalau kode biner 1 1, kode biner 2 1 0. Nah, gitu. Nah, berarti kalau kode biner 9 berarti berapa? Ini ya, 8 2 pangkat 3 ya. 8 itu 2 pangkat 3. Kayak gini ya. Nah, misal biner 9 ini, lalu 10 1 0 1 0 ya, kayak gini ya. Nah, seperti ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini adalah sudah jadi biner kan? Sudah jadi biner. Nah, ini adalah proses dari analog and digital analog to digital conversion. Begitu. Oke, ini latihan. Bisa kalian kerjakan sendiri. Ya. Oke. Ini ada sebuah pernyataan yang menarik ini dari Shannon Information Capacity Theory atau bapaknya telekomunikasi ya. Itu sebuah sinyal message dikirimkan kepada user secara efisien dan reliable handal dipengaruhi oleh beberapa hambatan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama adalah daya pancar, daya transmit, bandwidth, dan affordable cost of
building the system atau sensitivitas dari sistemnya. Sensitivitas dari sistemnya. Ini kita lihat kalau yang transmit power berarti kan dipengaruhi oleh faktor SNR. Kalau yang bandwidth ini B ya. Kalau yang affordable cost of building the system atau saya menerjemahkannya sensitivitas sistem. Ini posisinya di receiver ya. Kalau di sini nggak bisa kelihatan sih sebenarnya. Nggak bisa kelihatan. Kalau mau itu di sini. Di sini ada istilahnya ada kita tambahin satu lagi misal X lah. X ini adalah affordable cost of building atau saya menyebutnya sebagai sebuah sensitivitas sistem. Maksudnya gimana? Begini. Sebuah pemancar radio FM. Contoh ya. Kemudian kita punya radio ya, FM. Dia memancarkan. Ini merek A. Kemudian di sini pada jarak yang sama Anda bisa menggunakan radio merek B. Dari dua jenis radio ini, kualitas suaranya itu bisa berbeda, dua merek. Itu bisa dipengaruhi oleh speaker, antena, mungkin amplifier. Nah, ini dalam bahasa umum disebut dengan sensitivitas. Sebagai contoh, kalau speaker semakin sensitif, dia akan semakin bisa mengeluarkan suara dengan spektrum yang besar. Artinya suara bass, suara penyanyinya, suara seruling, dan lain sebagainya dikeluarkan secara proporsional. Tetapi kalau speaker yang kurang baik, yang tidak mendukung bass, kan ada yang speaker tidak ada bassnya ya. Ketika suara bassnya ya nggak keluar gitu. Contoh seperti itu. Terus antena ini kaitannya dengan gain. Antena itu ada gainnya. Jadi sebuah antena itu mempunyai gain penguatan sinyal itu macam-macam. Bahannya macam-macam. Makanya ada kualitas antena yang berbeda-beda kan. Atau bahkan dari desainnya pun beda-beda. Itu dari antena yang disebut dengan antena gain. Artinya bahasa umumnya lagi-lagi sensitivitas. Semakin tinggi sensitivitas dari antenanya, artinya dia semakin apa ya? Ya semakin tinggi lah gainnya gitu. Kemudian amplifier. Nah, amplifier semakin bagus amplifiernya, dia akan menaikkan dengan efisiensi yang tinggi. Dengan feedback power yang sama, dia bisa menghasilkan output power yang lebih tinggi. Nah, ini maksud dari affordable cost of building the system. Iya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, that's all.